Sebelum kita mulai, pastikan untuk like, share, dan subscribe. Saya sangat suka melihat sejauh mana cerita-cerita ini menjangkau para pendengar. Beritahu saya di kolom komentar dari belahan dunia mana Anda menonton. Suami saya berterima kasih kepada selingkuhannya karena telah membuat hidupnya utuh di tengah-tengah acara perayaan kesuksesan tahunan perusahaannya yang bernilai triliunan rupiah dan sangat diliput media. Saya duduk di sana dengan postur yang sangat anggun, mendengarkan setiap kata yang memuakan itu. Kemudian saya berdiri untuk memberikan pidato bersulang, dan dengan santai mengumumkan dua hal yang secara sistematis akan menghancurkan seluruh eksistensinya. Suami saya benar-benar terpukul. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk jantung dan jiwa sejati dari Nusatek serta rekan setia dalam karier saya, Nona Jelita Hapsari. Cakra Buana berdiri di tengah panggung Grand Ballroom Hotel Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta. Panggung penghargaan yang terang benderang itu seolah menangkap setiap pantulan cahaya dari lampu gantung kristal di atasnya. Tangannya menggenggam erat trofi Crystal Entrepreneur of the Year yang berat, buku-buku jarinya memutih. Lampu sorot menerangi setelan jas custom Tailored Tom Ford miliknya yang sempurna, memantulkan kemegahan yang sama elegan namun pada dasarnya sangat munafik. Caranya menatap Jelita begitu intens, lama, dan tanpa rasa penyesalan. Itu adalah tatapan yang syarat akan kelegaan, seolah-olah ia baru saja selamat dari badai dahsyat dan wanita itu adalah satu-satunya mercusuarnya. Satu-satunya orang di ruangan yang luas dan mewah itu yang sama sekali enggan ia tatap adalah saya, istri sahnya. Duduk di tengah baris depan VIP, sebuah meja yang dikhususkan secara eksklusif untuk keluarga dan investor utama. Saya menyaksikan dalam keheningan sedingin batu saat seluruh aula meledak dalam tepuk tangan yang memekakkan telinga. Suara ratusan elit konglomerat dan pebisnis SKBD yang bertepuk tangan menggema di langit-langit berlapis emas. Jelita memalsukan raut wajah rendah hati yang terkejut, mengangkat ujung gaun eksklusif desainer seharga 250 juta rupiah miliknya, sebuah gaun yang saya tahu persis dibeli melalui akun pengeluaran perusahaan yang disamarkan sebagai biaya pemasaran. Ia berjalan ke atas panggung dengan keanggunan yang terlatih dan hampir membuat mual. Ia mengambil mikrofon dari Cakra dengan senyum malu-malu yang terengah-engah dan berbicara dengan suara yang jernih dan merdu yang jelas-jelas telah dipraktikkan di depan cermin. Cakra, ya ampun, jika kamu tidak memberiku kesempatan dan mempromosikanku saat badai hujan yang mengerikan 3 tahun yang lalu, aku mungkin masih berkeliaran di jalanan, tersesat, tenggelam dalam utang, dan jatuh miskin di kota yang kejam ini. Visi tak tertandingi milikmulah yang menjadikan Nusatek seperti sekarang ini. Dan kamulah yang melengkapi hidupku. Saya tetap duduk di kursi penonton, postur tubuh saya tegak sempurna, dengan lembut menyapukan jari-jari saya yang terawat rapi di sepanjang tepi kristal dingin gelas Pinot Noir saya. Cakra mungkin dengan mudahnya telah melupakan detail sebenarnya dari badai hujan yang mengerikan itu, di mana ia mengklaim telah mempromosikan Jelita dari kebaikan hatinya. Saya, bagaimanapun, mengingatnya dengan sangat jelas. Tepat saat badai itu terjadi, saya terbaring sendirian di ruang isolasi RS Pondok Indah dengan demam tinggi 40 derajat Celcius, berjuang melawan infeksi pasca persalinan yang parah. Penglihatan saya kabur. Tubuh saya gemetar begitu hebat karena kedinginan sehingga saya hampir tidak bisa memegang pena untuk menandatangani formulir persetujuan medis darurat saya sendiri di bangsal bersalin. Dan apa yang disebut sebagai visi korporat brilian Cakra itu tidak lebih dari diri saya yang didorong oleh antibiotik intravena dan tekad yang bulat, memaksa diri saya untuk tetap terjaga di tengah pemulihan yang menyakitkan demi meninjau, mengoreksi, dan menulis ulang dengan susah payah setiap proposal bisnisnya yang pada dasarnya cacat. Saya telah membangun model keuangan yang menyelamatkan perusahaannya dari kebangkrutan saat saya berdarah di ranjang rumah sakit. Winda, saya benar-benar iri pada Pak Cakra. Dia sangat sukses, namun dia masih menghargai koneksi lama. Hal seperti itu sangat langka di SCBD dan Mega Kuningan saat ini, bisik salah satu pemegang saham minoritas yang duduk di meja tepat di belakang saya. Bisikan itu dibalut dengan rasa kasihan yang hampir tak bisa disembunyikan. Mereka mungkin berpikir saya tidak tahu apa-apa. Atau lebih buruk lagi, mereka pikir saya akan kehilangan akal sehat. Mereka mungkin mengira saya akan kehilangan kendali dalam luapan amarah yang histeris, menumpahkan anggur saya, atau menyerbu panggung seperti stereotip istri yang tersakiti, untuk menampar wanita simpanan itu di depan pers. Namun, saya sama sekali tidak melakukan hal semacam itu. Saya hanya tetap duduk, senyum tipis yang tak terbaca bermain di bibir saya, mengawasi pasangan penipu sempurna di atas panggung. Cakra, yang semakin berani karena diamnya saya dan pujaan penonton, mengambil langkah lebih jauh. Ia benar-benar merangkul pinggang remping Jelita di depan 500 orang. Ia menariknya mendekat dan membuat pengakuan emosional yang sangat terlatih langsung ke mikrofon.
Banyak orang bertanya kepada saya apa rahasia sejati kesuksesan saya di industri teknologi. Cakra memproyeksikan suaranya bergema dengan kerendahan hati palsu. Saya ingin mengatakan bahwa itu terdiri dari memiliki jiwa yang benar-benar memahami saya. Beberapa orang mungkin berdiri di sisi Anda selama 5 tahun dan hanya bertanya tentang proyeksi kuartalan, ROI, dan margin keuntungan. Mereka melihat Anda dan hanya melihat neraca keuangan. Sementara yang lain hanya butuh satu tatapan untuk memahami semua kelelahan Anda. Mereka melihat manusia di balik mesin tersebut. Jelita, terima kasih telah melengkapi hidupku. Penonton mengeluarkan gumaman yang terdengar kolektif. Beberapa wanita bahkan bergumam kagum. Itu bukan lagi sindiran halus. Itu adalah tamparan publik yang disengaja ke wajah saya, istri sahnya, ibu dari anaknya, dan penyokong dana utamanya di acara gala yang dipenuhi oleh para elit absolut Jakarta. Wanita superficial, gila harta, dan berhati dingin yang ia bicarakan yang konon hanya peduli pada keuntungan dan neraca keuangan jelas dimaksudkan untuk saya. Mata Jelita dipenuhi dengan air mata berkilauan yang waktunya sangat tepat. Ia bersandar secara alami di bahu Cakra yang bidang. Pada momen yang dikurasi dengan sangat teliti itu, ia tampak seperti malaikat yang murni, tanpa celah, dan sangat setia. Sementara saya digambarkan sebagai aksesoris latar belakang yang kejam, dan tidak menyenangkan yang dimaksudkan untuk menyoroti kisah cinta sejati epik mereka. Saya adalah beban berat yang tak diinginkan yang akhirnya dengan berani ia lepaskan. Saya memperhatikan profil Cakra yang penuh kemenangan dan arogan. Dan tepat pada saat itu juga, serpihan kesabaran dan belas kasihan terakhir yang saya simpan demi putra kami yang masih kecil benar-benar lenyap sepenuhnya. Semua itu menguap, tidak meninggalkan apa-apa selain kejernihan kalkulasi yang dingin. 5 tahun lalu saya menikahi Cakrabuana meskipun ia berada jauh di bawah status sosial dan finansial saya. Ketika saya bertemu dengannya, ia tenggelam dalam utang pinjaman mahasiswa dan utang startup yang gagal. Saya membawa 30 miliar rupiah uang saya sendiri sebagai modal awal dari perusahaan keluarga saya, Suteja Capital. Saya secara pribadi menjamin pinjaman bank awalnya. Saya mendukungnya, membimbingnya, dan memanfaatkan koneksi bisnis generasi keluarga saya saat kami mengubah startup 3 orang yang putus asa dan beroperasi dari sebuah ruko lembab di Palmerah menjadi perusahaan teknologi perangkat lunak korporat yang saat ini bervaluasi lebih dari 6 triliun rupiah. Ia pikir sayapnya akhirnya cukup kuat untuk terbang sendiri. Ia pikir ia bisa dengan santai menendang tangga yang telah menopangnya selama setengah dekade. Sayangnya bagi Cakra, narsismenya membuat ia melupakan sesuatu yang sangat penting. Apa yang Winda Suteja bangun, adalah milik Winda Suteja. Dan apa yang telah saya berikan kepadanya, saya memiliki kekuatan hukum, finansial, dan kontraktual untuk merenggutnya kembali dalam sekejap. Saya meletakkan gelas anggur saya di atas taplak meja linen putih. Gerakan itu lembut, disengaja, namun dentingan tajam kristal itu terdengar jelas selama momen keheningan singkat di ruangan itu. Saya berdiri, merapikan bagian depan gaun malam hitam Tom Ford saya yang dibuat khusus. Saya berjalan menuju panggung dan dengan santai mengambil mikrofon nirkabel lain dari nampan perak seorang pelayan yang lewat. Senyum kemenangan Cakra langsung membeku. Campuran rasa jijik yang mendalam dan kepanikan primitif yang tiba-tiba melintas di matanya saat ia melihat saya mendekati tangga. Ia dengan cepat menurunkan mikrofon dari mulutnya dan memperingatkan saya dengan bisikan parau yang kasar yang hanya bisa didengar oleh kami bertiga di atas panggung. Winda, apa-apaan yang kamu lakukan, hari ini adalah perayaan gala. Jangan membuat keributan. Kamu akan mempermalukan nama keluarga Suteja dan kamu akan merusak liputan media. Saya tersenyum tipis, menyelipkan sehelai rambut hitam yang terlepas di belakang telinga saya yang bertatahkan berlian, mengangkat ujung gaun saya, dan dengan anggun menaiki tangga berkarpet ke atas panggung. Dengan setiap langkah yang saya ambil, saya bisa melihat dengan jelas tatapan provokatif nan sombong Jelita berubah menjadi kecemasan yang murni dan tak terkendali. Ia secara naluriah mengambil setengah langkah mundur. Saya berdiri tepat di bawah sorotan lampu utama yang menyilaukan, kehangatannya menerpa kulit saya. Saya mengangkat tangan saya yang kosong dalam sebuah gerakan bersulang pura-pura ke arah kilatan kamera media dan ratusan pengusaha yang ternganga. Saya mendekatkan mikrofon ke bibir saya, mengingat Bapak Cakra sangat ingin berterima kasih kepada orang yang melengkapi hidupnya. Suara saya terdengar, mantap, berwibawa, dan dicampur dengan bisa yang mematikan. Sebagai pemegang saham individu terbesar dan penyokong Ventura utama Nusatek, akan sangat tidak sopan jika saya tidak ikut memberikan pidato bersulang. Saya perlahan memutar kepala saya dan menatap langsung ke mata Cakra yang terbelalak penuh rasa bersalah. Senyum saya tumbuh semakin cerah,
cukup tajam untuk memotong kaca. Wajah Cakra berubah menjadi ekspresi mengerikan dari kemarahan yang tertahan. Urat-urat di dahinya menonjol jelas. Ia mendesis pada saya, melangkah lebih dekat untuk menghalangi pandangan saya dari kerumunan. Winda, cukup. Kegilaan psikotik apapun yang sedang kamu alami, apapun yang ingin kamu katakan, katakan di rumah. Berhentilah bertingkah gila. Mana pihak keamanan? Saya memiringkan kepala dan menatapnya dengan senyum separuh yang mengejek dan merendahkan. Mikrofon menangkap suara saya, menguatkannya dengan sempurna melalui pengeras suara Grand Ballroom. Apakah Pak Cakra gugup? Saya bertanya pada kerumunan, nada suara saya ringan tapi mematikan. Saya bahkan belum secara resmi mengucapkan selamat kepada Nona Hapsari atas promosi posisinya yang sangat sukses. Lagi pula, mengubah posisi asisten eksekutif tingkat pemula menjadi peran belahan jiwa purna waktu adalah serangkaian keterampilan horizontal yang sangat spesifik yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Tarikan napas kaget kolektif menggema di seluruh ballroom. Keheningan mutlak yang mengikutinya sangat memekakkan telinga. Jelita melangkah mundur lagi, wajahnya memerah padam. Air mata kepanikan yang autentik mulai menggenang di matanya. Ia segera kembali ke persona rapuh dan menyedihkannya, membuatnya tampak seolah ia adalah korban tak bersalah dari seorang istri yang kejam dan cemburu. Ibu Winda, Anda salah paham akan segalanya. Cakra dan saya kami hanya. Saya memotongnya dengan presisi yang brutal. Saya berbicara perlahan, membuat setiap suku kata menembus keheningan ruangan yang berat layaknya paku yang didorong ke dalam peti mati. Hanya apa? Jelita, hanya berakhir berbagi ranjang yang sama di Hotel Dharma Wangsa? Hanya lembur pada hari Selasa yang hujan? Atau hanya memanfaatkan sumber daya logistik keluarga Suteja, akun pengeluaran korporat dan mobil pribadi untuk saling memberikan bantuan pribadi yang sangat intim selama hari-hari tersulit dan paling kritis bagi perusahaan Cakra? Para tamu meledak dalam bisikan yang riuh. Kilatan kamera menyala tanpa henti, sangat menyilaukan, menangkap setiap detik dari ledakan ini. Cakra, yang mulai kehilangan akal sehatnya, menerjang sedikit ke depan untuk merebut mikrofon dari tangan saya, tetapi saya dengan cepat dan anggun menghindari gerakannya, melangkah keluar dari jangkauannya. Tatapan saya terkunci padanya, sedingin es kutub. Cakra, hari ini kamu berdiri di atas panggung ini mengenakan setelan jas yang dibayar oleh ekuitas keluarga saya, mengklaim berulang kali bahwa seseorang membuat hidupmu utuh. Baiklah, mari kita berhitung di sini, saat ini juga, di depan semua media keuangan di kota ini. Mari kita cari tahu persis siapa yang membuat siapa. Saya menatap cibiran tajam yang terpantul di matanya. Saya melihat keinginannya yang putus asa dan menyedihkan untuk menyingkirkan saya, untuk menyimpan uang saya, tetapi membuang wanita yang menyediakannya, dan saya tidak merasakan apa-apa selain ironi yang mendalam dan membebaskan. 5 tahun yang lalu, Cakra adalah pria miskin yang putus asa yang bahkan tidak mampu menyewa ruang kerja bersama yang layak di SCBD. Ia pernah duduk di sofa mewah ruang tamu ayah saya di Menteng, menangis dengan air mata sungguhan, bersumpah atas nyawanya bahwa jika kami memberinya satu kesempatan saja, ia akan memperlakukan saya seperti seorang ratu seumur hidupnya. Hanya setelah berbulan-bulan saya meyakinkannya tanpa henti, keluarga Suteja setuju untuk menyuntikkan dana awal dan memanfaatkan koneksi untuk membuatnya bangkit. Kini, mengenakan setelan jas buatan Italia seharga 150 juta rupiah didampingi seorang wanita yang 10 tahun lebih muda darinya. Ia berani membenci saya. Ia mengeluh kepada anggota dewannya bahwa ia lelah dengan keserakahan korporat saya. Ia merengek bahwa saya hanya berbicara tentang kontrak investasi, kewajiban hukum, dan margin keuntungan, sama sekali mengabaikan fakta bahwa obsesi saya terhadap margin itulah satu-satunya alasan ia tidak sedang bekerja sebagai manajer IT tingkat menengah saat ini. Winda, cukup, Cakra meraung, suaranya pecah. Ia memutuskan pada saat itu untuk menghancurkan segala rupa kenormalan PR. Jika kapalnya akan tenggelam, ia akan mencoba dan mengarahkannya. Ia mengumumkan dengan keras, memproyeksikan suaranya ke belakang ruangan, karena kamu bersikeras bertingkah seperti orang gila yang tidak stabil dan menghancurkan segalanya malam ini, maka aku akan mengatakannya dengan jelas. Aku telah menanggung perilakumu yang beracun, manipulatif, dan mengendalikan di dalam perusahaan ini dan rumah kita selama bertahun-tahun. Kamu memandang segalanya sebagai transaksi. Jelita adalah satu-satunya orang yang memberiku dukungan emosional yang tulus. Dia satu-satunya yang percaya pada mimpiku tanpa meminta imbalan opsi saham. Karena semua orang ada di sini hari ini, aku mengumumkan bahwa aku akan resmi mengajukan gugatan cerai besok pagi. Bahkan jika aku harus keluar dari perusahaan ini dan pergi tanpa uang sepeser pun, aku akan mengejar kebahagiaan sejatiku. Seluruh aula meledak dalam kekacauan.
Betapa karakter pahlawan yang sangat mengagumkan yang ia coba mainkan. Pria visioner yang tertindas secara kreatif yang akhirnya terbangun untuk menghadapi istrinya yang tirani, mendominasi, dan berasal dari keluarga kaya lama. Jelita, yang merasakan pergeseran dalam narasinya, memanfaatkan momen yang tepat untuk melangkah maju dan meraih tangan Cakra. Mereka menatap dalam-dalam ke mata satu sama lain seolah-olah mereka adalah Romeo dan Juliet, benteng cinta murni terakhir yang tersisa di dunia korporat yang kotor dan materialistis ini. Saya benar-benar tertawa. Suara itu nyaring, tulus, dan sama sekali tidak mengandung humor. Mengejar cinta sejati. Pergi tanpa sepeser pun. Ia benar-benar berpikir ia bisa bermain sebagai martir. Tanpa memutus kontak mata dengannya, saya merogoh clutch beludru hitam saya. Di depan 500 orang dan belasan kamera media, saya mengeluarkan dokumen hukum yang tebal dan dengan tenang membukanya ke halaman terakhir. Itu adalah perjanjian operasi induk Nusatek, khususnya salinan yang berisi klausul clawback penarikan kembali, atas performa dan moralitas yang sangat kuat yang telah saya rancang dengan pengacara ayah saya bertahun-tahun yang lalu, sebuah klausul yang tidak pernah saya publikasikan kepada pemegang saham minoritas. Saya tentu saja tidak keberatan Bapak Cakra mengejar cinta sejatinya. Saya mengumumkan, suara saya membelah gumaman. Tetapi sebelum Anda memainkan peran romantis tragis yang setia yang bersedia merelakan segalanya, bukankah sebaiknya kita menyelesaikan beberapa perhitungan secara hukum? Saya melihat rahang Cakra menegang. Keberanian palsunya mulai runtuh. Saya melafalkan setiap kata dengan kejelasan mutlak. Karena Anda begitu terburu-buru untuk membuat jarak di antara kita, tidak ada waktu yang lebih baik daripada saat ini. Saya akan mengumumkan 2 tindakan korporat sekarang juga sebagai hadiah terima kasih atas pengakuan Anda yang sangat emosional. Warna memudar dari wajah Cakra dengan kecepatan yang nyata dan memuaskan. Ia mengenal saya. Ia tahu saya tidak pernah membuat ancaman kosong. Ia tampaknya akhirnya menyadari bahwa sesuatu yang sangat membawa bencana akan segera terjadi. Bibirnya bergetar saat ia mencoba berbicara, tetapi tenggorokannya mengering. Hal pertama, saya menyatakan, mengangkat 3 dokumen hukum resmi yang disunting tebal yang dicap dengan tinta merah tajam. Ini adalah perjanjian pencabutan investasi dan pembatalan term sheet yang ditinjau dan diselesaikan sore ini oleh pengacara saya dan seluruh Departemen Hukum Sutedja Capital. Saya berbalik menghadap kerumunan, secara khusus menargetkan meja-meja para investor. Sebagai CEO Sutedja Capital saat ini, saya secara resmi memberitahu Bapak Cakra dan Dewan Direksi Nusatek bahwa karena pelanggaran berat, pelanggaran kewajiban fidusia, dan risiko kredibilitas yang parah dalam manajemen inti Nusatek, Sutedja Capital dengan ini menarik diri sebagai investor utama. Kami secara hukum membatalkan seluruh rencana suntikan modal sebesar 750 miliar rupiah untuk putaran pendanaan seri C yang akan datang, berlaku efektif segera. Hal itu ibarat menjatuhkan bom termonuklir di tengah danau yang tenang dan damai. Pemegang saham minoritas yang beberapa saat lalu berbisik kasihan, langsung melompat dari kursi mereka. Pria-pria berjas tuksedo sudah mengeluarkan ponsel mereka, dengan panik menelepon pialang dan penasihat hukum mereka. 750 miliar rupiah. Itu bukan sekadar uang. Itu adalah garis hidup mutlak untuk ekspansi Nusatek yang sangat bergantung pada pinjaman ke pasar teknologi Eropa. Tanpa Sutedja Capital sebagai penjamin emisi utama, perusahaan Ventura lain dalam sindikasi akan segera menarik term sheet mereka. Itu adalah hukuman mati finansial. Cakra terhuyung mundur seolah-olah ia baru saja ditembak secara fisik. Ia menatap lekat-lekat pada dokumen di tangan saya, dadanya naik turun. Suaranya berat dengan kepanikan mentah yang tak bisa disembunyikan. Winda, kamu gila. Kamu tidak bisa melakukan itu. Ini adalah masa depan perusahaan. Kamu adalah pemegang saham terbesar. Apa untungnya bagimu menarik pendanaannya? Kamu akan menghancurkan nilai ekuitasmu sendiri. Tentu saja ada untungnya bagi saya, jawab saya. Suara saya mantap dan dingin. Karena saya jauh lebih memilih untuk mengambil kerugian sementara yang telah dikalkulasi sebesar 30 miliar rupiah dari ekuitas awal saya, daripada terus memberi makan ratusan miliar kepada anjing gila, dan tidak setia yang menggigit tangan yang memberinya makan. Saya menatapnya dengan tenang. Kepuasan murni yang memabukkan karena memiliki segalanya di bawah kendali saya jauh lebih baik daripada sekadar menamparnya atau berteriak. 5 tahun yang lalu, Cakra, kamu duduk di sofa beludru di ruang tamu keluarga saya di Menteng. Kamu menangis. Kamu mengatakan bahwa jika keluarga Sutedja memberimu kesempatan, kamu akan menjadi prajurit kami yang paling setia seumur hidupmu.
Bagaimana bisa mengenakan setelan desainer seharga 150 juta rupiah membuai Sempom benar-benar melupakan anjing liar yang menyedihkan dan merendahkan diri yang mengibaskan ekornya sambil mengemis pada ayah saya untuk investasi. Itu, jelita. Menyadari bahwa gaya hidup miliardernya yang baru didapat menguap di depan matanya, kehilangan ketenangannya yang lembut. Ia mulai berteriak dari sisi panggung, wajahnya berkerut marah. Winda, kamu monster. Kamu menggunakan balas dendam pribadi yang remeh untuk menghancurkan segalanya. Apakah kamu tahu berapa banyak darah, keringat, dan air mata yang telah dicurahkan Cakra ke dalam Nusatek? Apakah kamu harus menghancurkan kerja keras ratusan karyawan hanya karena alasan egois dan cemburumu sendiri? Saya mengeluarkan senyum mengejek yang lambat dan memutar tubuh saya sepenuhnya ke arahnya. Tatapan saya setajam pisau bedah. Nona Hapsari, saya sarankan Anda jangan terlalu cepat menunjuk-nunjuk tentang kerja keras. Darah dan keringat yang Anda bicarakan itu, tanpa dukungan Suteja Capital, tanpa Winda Suteja secara pribadi menjaminkan aset real estate-nya kepada bank investasi untuk mengamankan pinjaman sementaranya, Cakra bahkan tidak akan mampu membayar tagihan listrik kantor, apalagi gajimu yang selangit itu. Saya berhenti sejenak, membiarkan keheningan memanjang sebelum memberikan pukulan mematikan pada citra sucinya. Dan katakan padaku, jelita, apakah melengkapi hidupnya juga termasuk membantunya melakukan penipuan transfer uang? Apakah itu termasuk membantunya menyembunyikan aset perkawinan di rekening luar negeri rahasia di Kepulauan Cayman? Atau mungkin membiarkannya menggunakan dana perusahaan yang disalahgunakan untuk membelikanmu penthouse mewah seharga 25 miliar rupiah di SCBD saat saya terbaring sakit di rumah dan sedang hamil? Wajah jelita kehilangan seluruh warna yang tersisa. Ia tampak seperti akan muntah. Ia secara naluriah menatap Cakra untuk meminta perlindungan, agar pria itu menyangkalnya, tetapi ia mendapati bahwa Cakra bahkan tidak bisa meliriknya sedikit pun. Pikirannya sepenuhnya termakan oleh lubang hitam finansial sebesar 750 miliar rupiah yang baru saja terbuka di bawah kakinya. Cakra adalah orang yang pandai berhitung. Ia tahu betul bahwa saat Suteja Capital secara resmi mengajukan penarikan diri, para pemasok perangkat lunak perusahaan yang selama ini ia negosiasikan secara agresif akan melarikan diri pada pagi harinya. Bank-bank yang menahan utang korporat mereka akan segera memicu klausul perubahan merugikan yang material dan memperketat kondisi kredit, menuntut pelunasan segera. Fasad CEO sukses dan visioner yang telah ia bangun dengan cermat selama bertahun-tahun runtuh menjadi debu dengan cepat di bawah kata-kata saya. Winda, tolong. Mari kita pulang dan bicarakan ini, oke? Nada suaranya benar-benar berubah, melembut menjadi rengekan putus asa yang menyedihkan. Ia terdengar hampir memohon. Semua keberanian heroik dan sinematik tentang meninggalkan segalanya demi cinta sejati telah benar-benar lenyap detik di mana uang itu menghilang. Aku kehilangan akal sehatku beberapa saat yang lalu. Aku kelelahan karena persiapan IPO. Aku bicara omong kosong. Dengarkan aku, jelita hanya seorang karyawan. Aku sama sekali tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Itu adalah sebuah kesalahan. Kecepatan luar biasa di mana ia mengubah nada bicaranya, melemparkan cinta dalam hidupnya ke bawah bus untuk menyelamatkan perusahaannya, benar-benar sesuatu yang patut dikagumi. Saya mengabaikan permohonannya yang menyedihkan. Saya bahkan tidak berkedip. Saya membalik ke halaman kedua dokumen hukum tersebut, mengangkatnya tinggi-tinggi agar kilatan kamera yang menyilaukan dapat menangkap segel hukumnya. Pak Cakra, jangan terburu-buru meminta maaf. Saya belum selesai. Masih ada hal kedua. Saya memegang dokumen itu lebih tinggi. Poin kedua ini berkaitan dengan kepemilikan dan lisensi kekayaan intelektual Nusatek. Saya membalik ke halaman terakhir. Itu adalah sertifikat kepemilikan holding kekayaan intelektual dan merek dagang yang telah saya siapkan dan daftarkan ke Ditjen KI bertahun-tahun sebelumnya. Cakra, dalam kesombonganmu, kamu mungkin melupakan detail administratif kecil. Saya mendaftarkan logo merek dagang Nusatek dan paten perangkat lunak intinya di bawah perusahaan holding Suteja Group 8 tahun yang lalu. Saat itu, untuk menghemat biaya administratif dan biaya hukummu, kamu sendiri yang menandatangani dokumen yang menyarankan kami mengoperasikan kekayaan intelektual di bawah payung Suteja, melisensikannya kembali ke perusahaan operasimu dengan biaya nominal. Saya menarik napas dalam-dalam, suara saya bergema dengan finalitas. Sebagai CEO Suteja Group dan pemilik sah merek dagang serta paten tersebut, saya secara resmi mengumumkan pengakhiran segera perjanjian lisensi tersebut. Saya mencabut semua hak perusahaan operasimu untuk menggunakan penamaan merek Nusatek atau kode sumber eksklusif yang berlaku pada tengah malam ini. Keheningan mutlak dan menakutkan menyelimuti aula besar itu. Jika menarik pendanaan 750 miliar rupiah berarti memotong pasokan oksigen Cakra,
Mengambil merek dan kekayaan intelektual sama saja dengan menguburnya hidup-hidup dan menuangkan beton di atas kuburannya. Seluruh pengakuan merek Nusatek, kontrak kliennya, dan keseluruhan aset tak berwujudnya terikat tak terpisahkan dengan infrastruktur perangkat lunak dan merek dagang itu. Tanpanya, ia tidak hanya akan menghadapi biaya rebranding yang astronomis. Produk intinya secara hukum tidak dapat digunakan. Ia akan menghadapi krisis kepercayaan yang menghancurkan dari setiap mitra, vendor, dan investor. Perusahaannya kini efektif bernilai nol. Cakra tersandung ke belakang, kakinya lemas. Ia hampir pingsan ke kursi beludru merah yang disiapkan untuk para pemenang penghargaan. Ia menunjuk saya dengan kasar, matanya terbelalak ngeri. Winda, kamu mencoba membunuhku. Nusatek adalah pekerjaan seumur hidupku. Itu segalanya yang kumiliki. Bagaimana kamu bisa sekejam itu? Kejam? Saya mengeluarkan tawa yang tajam dan dingin dan mengambil langkah yang disengaja ke arahnya. Ketika kamu dan Jelita menggunakan akun diskresioner perusahaan untuk membelikannya kalung berlian Cartier seharga 8 miliar rupiah tepat di hari ulang tahun pernikahan kita, sementara kamu mengatakan padaku bahwa kamu terlalu sibuk bekerja untuk pulang makan malam, apakah itu terasa kejam bagimu? Suara saya mengeras, menanggalkan segala kepura-puraan sopan santun. Ketika kamu secara aktif berkomplot dengan direktur keuanganmu untuk memalsukan kontrak pemasok, secara diam-diam menyedot 150 miliar rupiah dari uang keuntungan perusahaan, yang secara hukum adalah bagian dari aset perkawinan kita, dan milik para pemegang saham, menyalurkannya ke perusahaan cangkang yang terdaftar atas nama kakak laki-laki Jelita yang pengangguran itu. Apakah itu terasa kejam, Cakra? Saya menatap lurus ke bawah padanya, seorang raja yang direduksi menjadi rakyat jelata dalam waktu kurang dari 5 menit. Jadi, mengapa ini menjadi kejam sekarang ketika saya bermain dengan aturan persis yang kamu buat? Saya menoleh ke arah Jelita. Ia tidak lagi menangis atau memalsukan kerapuhan. Kesadaran akan eksposurnya terhadap hukum mulai meresap. Ia perlahan melangkah mundur menuju tepi panggung, mencoba menjauhkan diri secara fisik dari kawah radioaktif yang bernama Cakra Buana. Nona Hapsari, beberapa menit yang lalu, Anda berdiri di podium ini dan mengatakan Cakra telah membuat hidup Anda utuh. Saya merogoh klat saya lagi dan mengeluarkan setumpuk catatan hotel, manifest penerbangan ke Bali dan luar negeri, serta tanda terima transfer bank lepas pantai yang diatur dengan sangat cermat. Saya melemparkannya ke udara. Dokumen-dokumen itu beterbangan dan jatuh di atas panggung di sekitar mereka seperti salju yang kotor. Maka, sebagai hadiah perpisahan, saya akan melengkapi hidup Anda juga. Karena Anda sangat mencintai jiwanya yang visioner dan mulia mulai dari detik ini juga, saya menyerahkannya kepada Anda sepenuhnya. Saya tersenyum, mata saya sama sekali tidak memancarkan kehangatan. Dan bukan hanya pria itu, Anda mendapatkan seluruh paketnya. Anda mendapatkan tumpukan utang korporat yang tak berujung, penyelidikan OJK, dan rentetan tuntutan hukum penipuan perdata yang datang sepaket dengannya. Selamat atas promosi Anda. Saya kembali menatap Cakra, yang kini mencengkeram dadanya karena hiperventilasi. Pak Cakra, beberapa saat yang lalu Anda dengan berani menyatakan di ruangan ini bahwa Anda ingin pergi tanpa membawa apapun untuk mengejar kebahagiaan sejati Anda. Nah, saya adalah wanita yang murah hati, saya akan mengabulkan permintaan Anda itu. Senyum saya menjadi lebih dingin, lebih tajam. Tapi, Anda tidak akan hanya pergi tanpa membawa apa-apa. Saya secara pribadi akan memastikan Anda keluar dari sini tenggelam dalam utang miliaran rupiah untuk biaya hukum, penyitaan aset, dan berbagai kewajiban. Bagian media menjadi sangat liar. Para reporter meneriakkan pertanyaan, merekam dengan ponsel mereka. Kamera menyala tanpa henti, menangkap kehancuran spektakuler dari kesayangan industri teknologi ini. Citra Cakra yang dibuat dengan sangat cermat runtuh seluruhnya. Hanya dalam hitungan detik, ia berubah dari pengusaha inspiratif sampul majalah Forbes menjadi oportunis yang serakah dan menyedihkan, tukang selingkuh, dan tertuduh penggelap uang kelas kakap. Tidak, itu bohong. Uang itu adalah bonus kinerja eksekutif yang diotorisasi. Itu sepenuhnya legal. Cakra berteriak, mencoba membela diri di hadapan para investor di barisan depan, tetapi suaranya lemah, melengking, dan sama sekali tidak berarti dibandingkan hiruk-pikuk kerumunan di ruangan itu. Saya tidak memberinya sedetik pun untuk memulihkan atau memutarbalikkan narasinya. Saya melihat ke arah sisi panggung di mana tim kuasa hukum elit saya, mengenakan setelan jas gelap, telah menunggu di bayang-bayang selama berjam-jam. Suara saya setajam silet yang membelah kebisingan. Mengenai bukti fisik dan digital yang terkait dengan Bapak Cakra Buana dan Nona Jelita Hapsari atas dugaan penipuan transfer elektronik, penggelapan pajak, dan penggelapan dana perusahaan.
Tim saya telah menyerahkan semua dokumentasi lengkap tanpa sensor kepada pihak berwenang yang tepat. Aula itu kembali hening senyap. Kata pihak berwenang membawa beban yang membuat takut semua orang di ruangan itu. Sekarang, kata saya sambil menunjuk ke pintu keluar, saya secara resmi meminta agar Pak Cakra dan belahan jiwanya segera mengosongkan ruang acara ini. Tempat ini disewa dan dibayar lunas oleh Sutedja Group dan Anda saat ini sedang masuk tanpa izin. Cakra berdiri mematung. Ia tampak seperti patung batu yang perlahan runtuh dari dalam keluar. Jelita diam-diam telah melepaskan tangan yang dipegangnya begitu erat beberapa menit sebelumnya. Insting bertahan hidupnya telah mengambil alih. Cakra menatap memohon pada para eksekutif Nusatek dan anggota dewan di barisan depan, pria-pria yang dulu terus-menerus menyanjungnya dan menertawakan lelucon buruknya. Mereka semua secara fisik memalingkan tubuh mereka, menghindari tatapannya seolah ia membawa wabah. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami besaran bencana dari situasinya. Ia benar-benar sendirian. Tiba-tiba, sesuatu patah di dalam dirinya. Ia dengan kasar mendorong Jelita ke samping, hampir menjatuhkannya yang memakai sepatu hak tinggi. Ia mengambil beberapa langkah besar dan agresif ke arah saya, bahkan tidak peduli bahwa ia menendang tiang mikrofon ke lantai. Ia mencondongkan tubuhnya, wajahnya hanya beberapa inci dari wajah saya, dan berbicara melalui gigi yang terkatup rapat. Napasnya bau sampahnya basi dan ketakutan. Winda, apakah kamu sudah selesai dengan kegilaan psikotik ini? Dengarkan aku baik-baik. Uang 150 miliar rupiah itu disalurkan ke sana karena alasan penangguhan pajak yang rumit. Itu agresif, tetapi itu tidak ilegal. Jika kamu mengekspos ini ke pihak berwenang, OJK akan campur tangan. KPK dan kepolisian akan terlibat. Aku akan masuk penjara. Dan perusahaan akan disita. Kamu juga tidak akan melihat sepeser pun investasimu kembali. Kamu menghancurkan kita berdua. Menghancurkan kita berdua? Saya mengangkat alis yang terbentuk sempurna. Saya menatapnya seolah ia adalah serangga sekarat yang menempel di daun, sama sekali tidak terganggu oleh kedekatannya. Cakra, dalam semua kepanikanmu, kamu pasti melupakan sesuatu yang mendasar tentang bagaimana saya beroperasi. Saya tersenyum dengan ekspresi hiburan yang tulus. Perwakilan hukum dari perusahaan cangkang di Cayman itu mungkin secara teknis adalah saudara laki-laki Jelita di atas kertas, tetapi saya memperoleh catatan kendali penerima manfaat yang sebenarnya dan token perbankannya 3 bulan yang lalu melalui penyelidik swasta. Rahangnya terkunci. Matanya bergerak ke sana kemari. Setiap rupiah yang kamu pikir telah berhasil kamu gelapkan dan transfer ke luar negeri telah dicegat. Uang itu sekarang tersimpan dengan aman di dalam rekening escrow korporat Sutedja Capital. Saya berhenti sejenak, membiarkan realitas kegagalannya menyapu dirinya. Kamu tidak sedang menyembunyikan aset dengan cerdik untuk pelarian rahasiamu, Cakra. Kamu hanya melakukan pekerjaan kotor untuk mengatur penggantian dana korporat saya. Seluruh warna wajah Cakra menghilang, pertama, berubah menjadi putih pucat yang sakit-sakitan, lalu abu-abu belang-belang. Akhirnya, mengambil rona pucat khas mayat. Perangkap finansial brilian dan tanpa celah yang ia rancang dengan keserakahan ekstrem telah berada di bawah pengawasan dan kendali langsung saya sejak awal. Ia memutar kepalanya ke arah Jelita, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kemarahan yang membunuh. Jelita panik, menyadari bahwa ia sedang dijebak sebagai dalang kejahatan tingkat tinggi. Ia benar-benar melupakan persona wanitanya yang halus dan bersuara lembut. Suaranya menjadi melengking. Ini tidak ada hubungannya denganku. Jangan menatapku seperti itu. Cakralah yang meminta kakakku mendaftarkan PT itu dan mengelola perusahaannya. Dia memberitahuku itu adalah pelindung pajak yang legal. Dia bilang uang itu akan menjadi dana pribadi kita untuk memulai hidup baru di Swiss. Aku tidak tahu apa-apa tentang penggelapan. Tidak tahu apa-apa. Saya memotongnya. Suara saya meneteskan sarkasme dingin. Jadi, rekening luar negeri gabungan di Singapura dan Kepulauan Cayman yang secara ajaib menerima setoran tahunan tak terlacak sebesar 1,5 miliar rupiah jatuh dari langit ke pangkuanmu. Jelita bungkam. Mulutnya membuka dan menutup seperti ikan yang kehabisan napas di darat. Nona Hapsari, jika Anda benar-benar mencintai pria ini sebesar yang Anda klaim 5 menit yang lalu, Anda harus dengan senang hati menemaninya dalam memikul tanggung jawab hukum pidananya juga. Saya sedikit memiringkan kepala, berpura-pura bersimpati. Oh, dan ngomong-ngomong, saat penyelidik saya sedang menggali informasi, saya juga mengumpulkan bukti tak terbantahkan, bahwa Anda secara pribadi menggunakan posisi pengadaan Anda untuk mengambil uang suap ratusan juta rupiah secara tunai dari beberapa pemasok perangkat keras Nusatek. Beberapa jam yang lalu,
saya telah meneruskan file spesifik yang terdokumentasi dengan sangat lengkap itu ke Divisi Kejahatan Finansial Bareskrim Polri. Seakan dipanggil oleh penyebutan nama mereka, keributan tiba-tiba pecah di dekat pintu kuningan utama pintu masuk ballroom. Pintu-pintu berat itu terayun terbuka. Beberapa agen berpakaian preman dan berseragam dengan wajah tegas, mengenakan jaket windbreaker gelap dengan tulisan polisi dan KPK di bagian punggung, bergerak dengan penuh tujuan melewati kerumunan yang terbelah. Mereka melewati penjaga keamanan dan berjalan lurus menuju panggung. Mata mereka terkunci pada Cakra. Lutut Cakra akhirnya menyerah. Ia ambruk ke lantai kayu panggung yang dipoles, setelan jas mahalnya berkerut di sekelilingnya. Untuk pertama kalinya dalam seluruh hubungan kami, penyesalan yang mendalam dan menghancurkan jiwa muncul di matanya. Itu bukan penyesalan karena mengkhianati kepercayaan saya. Ia pada dasarnya tidak mampu memiliki empati semacam itu. Itu adalah penyesalan yang menghancurkan karena menyadari bahwa ia telah sangat meremehkan saya, dan bahwa tanpa perlindungan saya, ia sama sekali bukan apa-apa. Winda, ya Tuhan, aku salah. Aku sangat salah, ia meracau, air mata mengalir di wajahnya, sama sekali mengabaikan agen yang mendekat. Demi putra kita, tolong tarik pengacaramu. Tarik laporannya. Aku akan menandatangani semuanya. Aku akan mengembalikan semua saham hak suaraku. Kamu bisa memiliki seluruh perusahaannya. Aku hanya ingin menghindari penjara. Kumohon. Ia mengulurkan tangan dari lantai, tangannya gemetar, dengan putus asa mencoba meraih ujung gaun desainer saya. Saya melangkah mundur dengan anggun, memastikan jari-jarinya yang berkeringat tidak menggenggam apapun selain udara kosong. Saya menatap ke bawah padanya dengan ekspresi sangat jijik. Cakra, jangan pernah menggunakan putra kita sebagai tameng atas kepengecutanmu. Suara saya sedingin es, memancarkan rasa dingin yang seolah menurunkan suhu ruangan. Ketika kamu dan wanita menyedihkan ini secara aktif berkomplot untuk menyebabkan saya tingkat stres psikologis dan fisik yang mampu membuat saya kehilangan kehamilan saya, hanya agar kamu bisa mengamankan kendali atas dana perwalian keluarga Suteja, kamu secara permanen dan tidak dapat ditarik kembali telah kehilangan hak untuk menyebut dirimu seorang ayah. Saya mengangkat tangan, isyarat halus untuk detail keamanan saya. Segera, beberapa pengawal bertubuh besar dalam setelan gelap yang sempurna melangkah cepat ke atas panggung. Mereka membentuk dinding fisik yang tak tertembus, benar-benar memisahkan Cakra yang menangis dan jelita yang hiperventilasi dari saya. Bapak-bapak petugas, seru saya dengan jelas saat tim penyidik mendekati tangga. Semua bukti digital, buku besar perbankan tanpa sensor, dan komunikasi terenkripsi yang Anda minta ada di dalam flash drive USB yang telah diverifikasi ini. Saya menyerahkan perangkat terenkripsi itu kepada agen utama. Dan untuk Pak Cakra, baru beberapa menit yang lalu, ia secara terbuka mengakui kepada seluruh ruangan ini bahwa ia ingin pergi tanpa membawa apa-apa. Saya cukup yakin teman-teman kita di pers keuangan dengan senang hati dapat bersaksi tentang hal itu. Saya menatap Cakra untuk terakhir kalinya, sekilas. Ia adalah cangkang pria yang hancur dan menyedihkan. Saya akan meminta staf saya mengepak barang-barang pribadi Anda dan mengirimkannya langsung ke Rutan Cipinang. Anda tidak akan membutuhkan setelan jas khusus Anda di sana. Tolong, petugas, bawa mereka pergi. Mereka merusak suasana acara saya. Di bawah tatapan penuh penghinaan, keheranan, dan keheningan total dari ratusan orang paling berkuasa di Jakarta, Cakra Buana dan Jelita Hapsari di Borgol. Cakra bahkan tidak melawan, tubuhnya lemas, memaksa dua agen untuk setengah menyeretnya. Jelita menangis histeris, gaun desainernya terseret di lantai. Mereka dikawal keluar dari tempat mewah itu seperti dua kantong sampah yang dibawa ke pinggir jalan. Acara gala perayaan, yang hanya 30 menit sebelumnya penuh dengan kebisingan riuh, dentingan gelas, dan kegembiraan, menjadi begitu sunyi sehingga Anda bisa mendengar dengungan Ake. Seluruh aula tenggelam dalam keheningan yang tidak nyaman dan seperti kuburan. Konfeti emas dan botol-botol sampanye Dom Perignon yang telah disiapkan untuk memuliakan kenaikan Cakra kini tampak berfungsi sebagai dekorasi muram untuk pemakaman korporatnya. Saya tetap berdiri sendirian di atas panggung, memperhatikan saat pintu kayu ek yang berat tertutup rapat di belakang para agen. Beban besar dan mencekik yang telah saya pikul di pundak saya selama ini gaslighting, manipulasi, kebutuhan terus-menerus untuk melindungi seorang pria yang diam-diam membenci saya akhirnya lenyap. Saya mengambil napas dalam-dalam yang membersihkan. Tetapi saya tahu untuk tidak bersantai. Saya tahu bahwa malam ini baru setengah dari pertempuran. Cakra telah menghabiskan 5 tahun terakhir berenang di antara hiu korporat yang kejam. Saya tahu bahwa, selain aset perusahaan yang diaudit yang terlihat, ia telah mencuci uang melalui rekening beberapa teman lama dan saudara-saudara seangkatannya di kampus.
Ia dengan arogan percaya pergerakan kripto dan rekening luar negeri yang rumit itu tidak dapat dilacak. Saya juga tahu ia telah secara aktif mencoba memanipulasi paket pesangon eksekutif untuk memeras satu parasut emas terakhir dari Suteja Capital sebelum rencana keluarnya. Ia adalah parasit, dan parasit selalu mencoba meninggalkan telur. Ibu Winda, sebuah suara tenang menyela pikiranku. Asisten eksekutif saya, Citra Evania, berjalan ke atas panggung dengan langkah tegas dan profesional. Ia memberi saya iPad yang menyala, ekspresinya, seperti biasa, sangat tenang dan profesional. Suaranya mantap, memproyeksikan citra kompetensi mutlak yang tak tergoyahkan di tengah kekacauan. Ini adalah daftar lengkap semua proyek yang tertunda, transfer uang, dan kontrak yang ditandatangani oleh mantan CEO. Maksud saya oleh Pak Cakrabuana dalam 48 jam terakhir. Saya mengambil tablet itu, mata saya dengan cepat memindai jargon hukum yang padat dan angka-angka numerik di layar. Saya mengeluarkan tawa yang tajam dan dingin. Cakra benar-benar tidak pernah puas secara patologis. Tepat sebelum acara gala perayaan ini, secara harfiah beberapa jam sebelum ia berencana untuk membutakan saya dengan perceraian publik, ia telah sepenuhnya mengabaikan protokol persetujuan Dewan Direksi untuk secara sepihak menandatangani kontrak akuisisi senilai 200 miliar rupiah dengan startup teknologi asing yang baru dibentuk dan sangat mencurigakan. Saya memeriksa silang nama-namanya. Pemilik manfaat akhir dari perusahaan cangkang luar negeri itu tidak lain adalah adik laki-laki jelita, seorang pengangguran mutlak yang tidak pernah bekerja sehari pun di industri teknologi. Cakra mencoba menyedot 200 miliar rupiah dalam satu upaya putus asa terakhir sebelum kapalnya tenggelam. Winda, kamu tidak mungkin melakukan ini. Ini adalah eksekusi publik. Kamu menghancurkan nilai saham Nusatek, dan kamu menghancurkan portofolio kami. Sebuah suara sumbang dan panik menggema dari area VIP di barisan depan. Itu adalah Ridwan Kusuma, Direktur Keuangan Nusatek dan salah satu sekutu Cakra yang paling setia dan penjilat. Ia berdiri di dekat mejanya terlihat gemetar. Kemeja formalnya yang mahal basah oleh keringat gugup dan matanya melesat ke kiri dan ke kanan dengan panik. Ia tidak sedang membela Cakra karena kesetiaan. Ia ketakutan karena ia tahu bahwa audit forensik saya pada akhirnya akan mengarah langsung ke mejanya. Anda tidak dapat menggelapkan 150 miliar rupiah tanpa Direktur Keuangan menandatangani buku besarnya. Saya mengamatinya dari panggung yang tinggi dengan ketenangan mutlak yang menakutkan. Saya tidak meninggikan suara saya, tetapi suaranya terdengar sempurna melintasi ruangan yang sunyi itu. Pak Ridwan, saya sangat menyarankan Anda untuk tidak terlalu marah. Kata saya, nada suara saya halus dan berbahaya. Bahkan, saya punya firasat kuat para agen penyidik yang baru saja pergi akan ingin mengobrol sangat panjang dan mendetail dengan Anda di pagi hari mengenai kemana tepatnya uang 150 miliar rupiah itu pergi dan mengapa tanda tangan digital Anda ada di formulir persetujuan. Saya sedikit memiringkan kepala, melihatnya menggeliat ketakutan. Namun, jika Anda memilih untuk secara sukarela mengaku saat ini, juga di depan ruangan ini, tentang rekening tersembunyi apalagi yang telah digunakan Cakra untuk menyembunyikan aset korporat dan memberikan kunci dekripsi ke server keuangan, saya mungkin menginstruksikan tim hukum saya untuk mempertimbangkan agar tidak meminta pertanggungjawaban Anda secara tanggung renteng atas kerugian perdata. Wajah Ridwan menjadi lebih putih dari spray yang baru diputihkan. Ia membuka mulutnya untuk menjawab, mungkin untuk melakukan pembelaan yang lemah, tetapi beban ancaman itu menghancurkannya. Ia akhirnya merosot kembali ke kursinya, benar-benar kalah, membenamkan wajah di tangannya. Ia terlalu mengenal saya. Ia tahu bahwa jika saya telah memutuskan untuk meluncurkan serangan bumi hangus sebesar ini di tengah-tengah acara yang sangat dipublikasikan, itu karena saya sudah memegang setiap kartu, dan saya hanya memberinya kesempatan untuk mengemis sisa-sisa belas kasihan. Saya berpaling dari Direktur Keuangan yang hancur itu dan mengambil mikrofon lagi. Tatapan saya perlahan, secara metodis menyapu kerumunan diam para pemegang saham, kapitalis Ventura, dan pengusaha teknologi yang hadir. Saya menguasai ruangan dengan mudah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita perjelas tentang sejarah perusahaan ini. Nusatek didirikan oleh Cakra dan saya, namun, jiwa yang sebenarnya, kekuatan pendorong, dan stabilitas operasional perusahaan ini selalu menjadi teknologi intinya, yang saya miliki, dan dukungan finansial yang tak tergoyahkan dari Suteja Capital. Saya mengambil jeda sejenak yang diperhitungkan, membiarkan realitas kekuasaan saya menetap di atas mereka. Mulai besok pagi, saat pasar dibuka, Nusatek akan secara resmi direstrukturisasi dan berganti nama menjadi Suteja Innovations. Ruangan itu kembali bergejolak,
gumaman keterkejutan yang rendah dan kalkulasi yang cepat. Melakukan rebranding terhadap perusahaan bernilai 6 triliun rupiah dalam semalam merupakan unjuk kekuatan korporat yang tak terbayangkan. Lebih lanjut, saya melanjutkan, memegang dokumen hukum tebal lainnya, porsi ekuitas pendiri sebesar 30% yang awalnya milik Cakra Buana akan segera dan sepenuhnya dibeli kembali oleh Suteja Capital. Saya menunggu sejenak, dan menurut perjanjian operasi pasca nikah, khususnya klausul moralitas ketat dan pelanggaran pidana yang dengan penuh semangat ditandatangani oleh Pak Cakra 3 tahun lalu ketika ia membutuhkan modal darurat, harga pembelian wajib untuk sahamnya yang telah vested sepenuhnya jika terjadi dakwaan pidana korupsi dan kejahatan berat adalah tepat Rp1. Gumaman kaget kolektif mengalir melalui aula, Rp1 untuk 30% saham dari perusahaan yang bernilai lebih dari 6 triliun. Itu adalah penghinaan mutlak yang menghancurkan secara finansial, tetapi secara hukum itu adalah kontrak yang kuat. Cakra tidak memiliki sedikit pun peluang untuk melawannya di pengadilan niaga. Klausul penarikan kinerja dan hukuman kejam karena pelanggaran kontrak perkawinan dan penyimpangan perusahaan yang ia tanda tangani sendiri di saat kesombongan telah meninggalkannya benar-benar tidak berdaya secara hukum. Saya memandang rubah-rubah korporat tua dan sinis yang duduk di kursi penonton. Para pemodal Ventura berpengalaman dan manajer hedge fund yang telah menghabiskan sepanjang malam menunggu untuk melihat ke arah mana angin bertiup, siap untuk meninggalkan siapapun yang menunjukkan kelemahan. Ekspresi awal keterkejutan dan belas kasihan mereka telah mulai bergeser menjadi senyum hormat yang puas. SKBD akan selalu menjadi SKBD. Tidak satu pun dari pria-pria ini benar-benar peduli dengan siapa Cakra tidur. Mereka tidak peduli dengan pernikahannya yang hancur atau cinta sejatinya yang diaku-aku. Mereka hanya peduli pada satu kebenaran universal. Siapa yang punya uang, siapa yang memegang kekuasaan, dan siapa yang bisa menjamin laba atas investasi mereka. Saya baru saja membuktikan bahwa saya memegang ketiganya dan saya bersedia membakar seorang pria sampai habis untuk melindungi aset saya. Direktur Winda, seru sebuah suara. Bima Manggala, pemodal Ventura terkemuka yang telah merundingkan kesepakatan infrastruktur besar-besaran dengan Cakra, adalah orang pertama yang berdiri. Ia merapikan dasinya dan mengangkat gelas sampahnya ke arah saya dengan senyum besar yang mengambil hati. Karena jelas ada pemimpin baru yang sangat cakap di pucuk pimpinan. Mengenai proyek infrastruktur cloud senilai 1,2 triliun rupiah yang sedang kami diskusikan untuk ekspansi, saya mengangguk sedikit, mengakui pivotnya. Pak Bima, proyek akan berjalan persis seperti yang direncanakan tanpa gangguan. Namun, rincian kontrak spesifik dan pembagian bagi hasil perlu ditinjau ulang secara menyeluruh oleh tim saya. Senyum tipis yang sepenuhnya bernuansa bisnis menghiasi bibir saya. Ketika Winda Suteja berbisnis, saya hanya peduli pada ROI dan keamanan data. Saya tidak melakukan bantuan pribadi dan saya tidak menolerir beban kewajiban. Saya memandang beberapa eksekutif Nusatek lain yang hadir, memastikan mereka mendengar kata-kata saya selanjutnya dengan sempurna. Lagi pula, Cakra memberi saya pelajaran yang sangat berharga malam ini. Ia mengajarkan saya dengan sangat baik bahwa bantuan pribadi, keterikatan emosional, dan kepercayaan buta adalah mata uang yang paling tidak berguna dari semuanya. Saya mengambil gelas anggur saya dari meja di belakang saya. Saya memiringkannya dan meminum tegukan terakhir dari Pinot Noir yang kaya itu. Rasa pedas dari kayu ek yang terbakar mengalir perlahan di tenggorokan saya. Itu adalah baptisan api. Itu adalah perpisahan terakhir saya yang definitif dengan kebodohan, pengabdian buta, dan kerentanan naif dari masa lalu saya. Acara gala berakhir tak lama setelahnya di bawah suasana yang anehnya khusyuk dan sangat menggetarkan. Para peserta bergegas pergi, putus asa untuk meraih ponsel mereka agar bisa melakukan short selling saham Nusatek atau memanggil tim hukum mereka untuk menjauhkan diri dari Cakra. Saya dengan sopan tetapi tegas menolak semua undangan makan malam dan minum dari para pengusaha oportunis yang tiba-tiba ingin menjadi sahabat saya. Saya mengambil perjanjian pembelian kembali saham bersampul kulit yang tebal, menyerahkan mikrofon saya kepada staf acara, dan meninggalkan Grand Ballroom sendirian. Pencahayaan di garasi parkir VIP bawah tanah hotel itu redup dan berkedip-kedip, sedikit memancarkan bayangan panjang yang kasar ke dinding beton. Udara berbau samar-samar knalpot dan kelembapan. Sepatu hak tinggi saya berbunyi klik berirama pada trotoar. Tepat saat saya merogoh dompet saya dan mengeluarkan kunci Porsche Panamera saya, sesosok tubuh tiba-tiba melangkah keluar dari kegelapan di balik pilar penyangga beton tebal yang menghalangi jalan saya. Ia tampak kuyu, posturnya membungkuk, dan bau tembakau mentol murahan, serta gin basi tercium kuat darinya. Itu adalah Ibu Cakra, ibu mertua saya Eli Buana,
Wanita yang telah menghabiskan 5 tahun terakhir memperlakukan saya seperti mesin ATM berjalan sambil pada saat yang sama berbisik kepada Cakra bahwa saya tidak cukup pandai mengurus rumah tangga untuknya. Winda, kau pendendam, berhati dingin. Apakah kau sudah gila? Apakah kau benar-benar akan mengirim putraku, suamimu, ke penjara? Ia menerjang saya, meraih lengan bawah saya dengan kekuatan putus asa yang mengejutkan. Kuku-kukunya yang panjang dan tidak terawat menancap menyakitkan melalui kain gaun saya dan ke kulit saya. Ya, dia selingkuh, jeritnya, suaranya menggema di garasi kosong. Terus kenapa? Kenapa? Pria memang kadang melakukan kesalahan saat istrinya terlalu sibuk bekerja untuk memperhatikannya. Si jelita kecil itu merayunya. Dia menjebaknya. Cakra hanya mengalami saat-saat lemah sementara. Apakah kau benar-benar harus sekejam itu dan menghancurkan seluruh hidupnya karena sebuah perselingkuhan? Pikirkan tentang keluargamu. Saya tidak tersentak. Saya tidak meninggikan suara saya. Saya dengan dingin dan paksa meraih pergelangan tangannya dan melepaskan tangannya dari lengan saya, melemparkannya kembali padanya. Kemudian, mempertahankan kontak mata yang sangat lambat dan menyiksa, saya menarik tisu sutra dari tas saya dan dengan sangat teliti, secara mencolok menyekat titik yang tepat di lengan saya di mana ia telah menyentuh saya, seolah-olah menggosok penyakit. Ibu, kata saya. Suara saya sangat lembut namun berbahaya. Ini akan menjadi waktu terakhir saya memanggil Anda seperti itu. Saya memelototinya. Mata saya berkobar dengan amarah yang tertahan yang membuatnya mundur selangkah. Cakra tidak hanya selingkuh. Ia menggelapkan miliaran dana korporat. Ia melakukan penipuan transfer elektronik. Ia mencuri aset pribadi yang sah milik saya dan para pemegang saham. Ia terlibat pencucian uang. Itu adalah kejahatan tingkat tinggi, Eli. Penyidik tidak peduli dengan momen kelemahannya, ekspresi saya mengeras menjadi batu. Dan mengenai apa yang disebut momen kelemahan itu? Apakah yang Anda maksud adalah perselingkuhannya atau apakah Anda merujuk pada malam di mana ia berencana untuk dengan sengaja menunda menelepon ambulans selama badai hujan itu? Berharap saya akan mati di meja operasi karena sepsis. Sehingga jelita dapat secara resmi menggantikan tempat saya dan ia bisa mewarisi dana perwalian Suteja tanpa perceraian yang berantakan? Nyonya Buana membeku sepenuhnya. Rona marah mengalir dari wajahnya, membuatnya tampak tua dan ketakutan. Matanya melesat pergi, menghindari mata saya. Sangat jelas dari reaksi fisiknya bahwa ia tidak sepenuhnya tidak menyadari rencana mengerikan itu. Apa yang kau bicarakan? Gagapnya, memegang kardigan murahan di dadanya. Cakra anak yang baik. Dia pengecut ya, tapi dia tidak akan pernah. Dia tidak akan pernah berani merencanakan sesuatu seperti itu. Mungkin dia tidak punya nyali untuk melakukannya sendiri, tapi Anda pastinya akan mendorongnya. Suara saya rendah, mantap, dan sangat memberatkan. Malam itu, 3 tahun yang lalu, administrasi rumah sakit menelepon saya dengan panik karena saya mengalami syok, dan mereka tidak dapat menjangkau salah satu kontak darurat saya yang terdaftar. Bukan suami saya. Bukan ibu mertua saya. Saya mengambil langkah pelan dan mengancam ke arahnya, memaksanya mundur ke pilar beton. Nanti, ketika saya pulih, saya menyewa sebuah firma untuk memeriksa log telepon. Anda mengabaikan setiap satu dari ke-7 panggilan darurat itu. Ponsel Anda tidak dalam mode diam. Anda secara manual menolaknya. Napasnya tercekat. Ia tampak seperti akan pingsan. Saat saya berada di ruang isolasi, secara harfiah berjuang untuk hidup saya dengan tim dokter yang mencoba menstabilkan detak jantung saya. Tahukah Anda apa yang Anda lakukan? Saya mencondongkan tubuh lebih dekat. Anda membawa Cakra ke apartemen jelita. Anda duduk di ruang tamunya makan sushi pesanan yang mahal. Merayakan fakta bahwa jika saya mati malam itu, Anda akhirnya bisa memeras setiap tetes terakhir dari dana perwalian keluarga Suteja tanpa harus berurusan dengan saya lagi. Saya menatap matanya langsung, membiarkannya melihat monster yang telah terbentuk di dalam diri saya karena mereka. Saya memiliki rekaman keamanan gedung yang menunjukkan Anda memasuki apartemennya malam itu. Saya memiliki log digital dari panggilan yang ditolak tersebut. Saya tahu persis siapa Anda. Kaki Nyonya Buana menyerah sepenuhnya. Ia ambruk ke lantai beton yang kotor. Lututnya membentur tanah dengan keras. Ia menatap saya, bibirnya bergetar hebat, tetapi tenggorokannya begitu tercekat oleh teror sehingga ia tidak bisa mengucapkan satu patah kata pun untuk membela diri. Penangkapan publik Cakra malam ini hanyalah langkah paling pertama dalam rencana saya, kata saya, melangkah mengitarinya dan membuka pintu Porsche saya. Saya masuk ke kursi pengemudi, menurunkan kaca jendela berwarna gelap, dan menatap ke bawah ke bentuk tubuhnya yang menyedihkan.
Mansion 6 kamar tidur yang indah di kawasan elit Sentul City tempat Anda tinggal, tapi yang secara teknis terdaftar atas nama Anda untuk menghindari pajak, dan semua tas Hermes Birkin seharga ratusan juta rupiah yang saat ini memenuhi lemari khusus Anda. Saya menekan tombol untuk menyalakan mesin. Raungan kuat dari knalpot Porsche bergema keras di garasi. Akuntan forensik saya membuktikan bahwa semuanya dibeli menggunakan dana yang dicuri langsung dari rekening Nusatek. Saya tersenyum tipis, sebuah gambaran ketenangan yang mutlak. Perintah penyitaan aset telah ditandatangani oleh pengadilan. Polisi dan pihak kejaksaan akan tiba di depan pintu Anda besok pagi pukul 06.00 tepat untuk mengunci Anda di luar. Anda sebaiknya mulai berpikir sangat cepat tentang motel murah penuh kecoak mana yang akan Anda tiduri besok malam karena kartu kredit Anda sudah dibekukan. Saya memindahkan gigi mobil ke posisi D. Raungan mesin yang dalam sepenuhnya meredam jeritan ratapan putus asa yang ia lontarkan ke punggung saya saat saya melaju keluar dari garasi dan melesat ke malam Jakarta yang diterangi cahaya lampu jalanan. Ketika saya akhirnya kembali ke rumah besar bertingkat mewah saya di kawasan Menteng, keheningan rumah kosong itu memekakkan telinga, namun anehnya menenangkan. Saya tidak menyalakan lampu apapun. Saya berjalan ke ruang tamu utama, melepaskan sepatu hak tinggi saya, dan duduk sendirian di sofa kulit Italia mahal dalam kegelapan. Saya menatap layar ponsel saya. Layar itu menyala seperti pohon Natal yang dipenuhi dengan puluhan panggilan tak terjawab, pesan suara panik, dan ribuan pesan teks. Semua itu berasal dari teman-teman lama kampus Cakra, saudara-saudara seangkatannya, anggota Dewan Nusatek, dan teman-teman cuaca baiknya di dunia teknologi. Semua orang menginginkan informasi. Semua orang ingin tahu apakah rumor penggerebekan penegak hukum itu benar. Saya mengabaikan semuanya. Alih-alih, saya membuka file audio terenkripsi aman yang telah dikirim ke email pribadi saya beberapa jam sebelum gala. Itu adalah rekaman yang Jelita kirimkan kepada saya tepat sebelum ia ditangkap. Itu adalah upaya putus asa dan menyedihkannya untuk membelot dari Cakra, berharap mendapatkan hukuman yang diringankan dengan menawari saya bukti telak yang mematikan. Saya menekan tombol play. Audionya sedikit teredam, direkam secara diam-diam melalui ponsel di dalam mobil yang sedang bergerak, tetapi suara-suara itu tidak salah lagi. Suara Cakra terdengar dingin, penuh perhitungan. Dan sama sekali tidak dikenal seperti pria yang saya pikir telah saya nikahi. Jelita, sayang, kamu hanya perlu bertahan sedikit lebih lama, kata suara Cakra yang terekam, terdengar kesal. Saat investasi seri C senilai 750 miliar rupiah itu cair ke akun escrow bulan depan, aku akan memiliki modal untuk dialihkan ke luar negeri. Kemudian aku akan merekayasa kecelakaan tragis untuk membuat Winda menghilang. Masalah kecelakaan perahu atau tabrakan mobil. Aku tahu orang yang bisa menanganinya. Kemudian semua saham hak suara Suteja Capital, real estate pribadinya, dan pencairan asuransi jiwa 300 miliar rupiah akan menjadi milik kita tanpa syarat. Anak kita akan lahir di Swiss, jauh dari pengawasan OJK dan aparat, dan ia akan mewarisi segalanya dengan sah. Saya menutup laptop saya dengan bunyi klik pelan. Ruangan itu bermandikan bayang-bayang. Saya tidak meneteskan satu air mata pun. Saya tidak merasa sedih atau bahkan terkejut. Saya hanya merasakan tekad yang dingin dan keras menguat di dada saya. Bagi pria narsis dan sosiopat seperti Cakra, sekadar mengirimnya ke penjara kerah putih yang nyaman dengan keamanan minimum selama beberapa tahun karena penipuan pajak terlalu mudah. Itu tidak cukup. Saya perlu benar-benar menghancurkan semangatnya. Saya perlu dia menonton tanpa daya di balik jeruji besi saat kekuasaan, prestis korporat, dan cinta sejati yang diakuinya sangat ia hargai itu secara sistematis dibongkar dan dihancurkan di depan matanya sendiri, bagian demi bagian yang menyiksa. Pada hari ketiga penahanannya, Jelita mengkhianatinya bahkan lebih cepat daripada yang diproyeksikan oleh tim hukum saya. Saya duduk dengan nyaman di kantor eksekutif sudut utama di Suteja Innovations yang baru diganti namanya. Meja mahoni mewah yang besar yang sebelumnya milik Cakra, telah dihancurkan berkeping-keping oleh kru penghancur dan dibuang ke tempat sampah atas perintah langsung saya. Sebagai gantinya adalah meja kaca minimalis yang ramping yang menghadap ke jalanan SCBD yang sibuk. Citra, asisten saya, membuka pintu kaca yang berat. Ekspresinya, seperti biasa, sangat tenang dan profesional. Ibu Winda, katanya, memegang map hukum. Jelita Hapsari telah secara resmi mengirimkan pesan melalui pengacara pembelanya. Saya mendongak dari laporan pendapatan kuartalan, menopang dagu di tangan saya. Apa yang diinginkan belahan jiwa itu? Pengacaranya menyatakan bahwa ia memiliki barang bukti fisik kunci yang sangat rahasia mengenai penghindaran pajak sistematis yang dilakukan Cakra selama bertahun-tahun. Selain itu,
Ia mengklaim memiliki hard drive terenkripsi yang membuktikan kesepakatan rahasia ilegal antar monopoli yang ia buat dengan perusahaan teknologi saingan untuk menetapkan harga perangkat lunak. Citra berhenti sejenak, membetulkan kacamatanya. Dia menawarkan untuk menjadi saksi mahkota. Dia hanya memiliki satu syarat, kekebalan mutlak dari hukuman penjara apapun. Saya mengambil pena Montblanc saya yang mahal dan perlahan-lahan memutarnya di antara jari-jari saya. Menatap cakrawala ikonik Jakarta melalui jendela dari lantai ke langit-langit, saya menjawab dengan tenang, suara saya hampa dari rasa empati apapun. Katakan pada pengacaranya yang terlalu mahal itu bahwa menjauhkannya dari balik jeruji besi sepenuhnya merupakan kebijaksanaan jaksa penuntut umum, bukan saya. Suara saya tetap tenang. Namun, Anda dapat memberitahu mereka bahwa jika ia bekerja sama sepenuhnya dengan tim perdata saya dapat menggunakan pengaruh saya untuk memastikan ia diklasifikasikan secara ketat sebagai kaki tangan yang dipaksa dan dimanipulasi selama persidangan pidana, bukan rekan konspirator. Dan saya juga dapat setuju untuk secara resmi membatalkan gugatan perdata Suteja Capital mengenai dana 8 miliar rupiah yang secara pribadi ia gelapkan untuk perhiasannya dan uang muka apartemennya. Saya memutar kursi saya untuk menghadap Citra secara langsung. Tetapi sebagai imbalan atas belas kasihan saya ingin ia membocorkan setiap rahasia kotor Cakra tepat di depan wajah pria itu selama deposisi bersama. Saya ingin semuanya masuk dalam catatan resmi pengadilan. Saya memberikan senyuman tipis dan kejam. Menonton dua anjing kelaparan saling mencabik satu sama lain untuk bertahan hidup di dalam kandang adalah pertunjukan yang tidak akan pernah saya bosan tonton. Sore yang sama, ditemani oleh penasihat hukum korporat utama saya dan dua penjaga keamanan yang mengintimidasi, saya bertemu dengan Jelita di rutan Pondok Bambu. Ruang kunjungan itu steril, berbau kuat pemutih industri dan keringat basi. Sama sekali tidak ada yang tersisa dari belahan jiwa yang menantang dan elegan dari malam gala. Kulitnya kusam, berjerawat karena stres. Ekstensi rambut pirang mahalnya kusut. Ia mengenakan rompi tahanan oranye standar yang tidak pas, dan matanya memantulkan keputusasaan berongga murni dari seorang penjudi yang telah mempertaruhkan segalanya dan kehilangan segalanya. Winda, Ibu Winda, tolong. Saya sangat menyesal. Air mata mulai jatuh dengan deras tepat sedetik setelah ia melihat saya duduk di balik partisi plexiglas tebal. Cakra memanipulasi saya. Dia berbohong kepada saya. Dia memberitahu saya bahwa Anda hanyalah gadis kaya yang sombong dan arogan yang hanya mengandalkan uang lama keluarga Anda. Dia bilang dia tidak punya harga diri di sisi Anda, bahwa Anda mengebirinya, bahwa dia merasa seperti anjing yang dipukuli di rumahnya sendiri. Ia mulai terisak lebih keras, tangannya ditekan ke kaca. Itulah satu-satunya alasan saya melakukannya. Begitulah cara dia meyakinkan saya untuk membantunya mendirikan perusahaan cangkang dan mengotorisasi transfer elektronik. Saya pikir saya sedang menyelamatkannya. Ditambah dia pembohong. Sementara dia menjanjikanku Swiss, dia menyimpan seorang mahasiswi berusia 21 tahun di sebuah apartemen sewaan di Kemang. Saya menemukan perjanjian sewanya. Gadis itu adalah rencana kadangannya untuk menggantikanku. Saya melihatnya hancur tanpa sedikit pun emosi. Saya tidak merasa dibenarkan. Saya hanya merasa lelah dengan kebisingannya. Simpan pidato penderitaan korban yang berapi-api itu untuk hakim nanti, Jelita. Saya benar-benar tidak peduli dengan mahasiswi-mahasiswinya. Saya menyilangkan tangan saya, bersandar di kursi logam yang tidak nyaman. Serahkan kata sandi utama ke rekening kripto lepas pantai yang tersembunyi, dan beri saya salinan fisik dari perjanjian non-kompetisi ilegal yang diam-diam ia tanda tangani dengan Apex Property untuk mencuci uang perangkat keras tersebut. Tangan Jelita gemetar hebat saat penjaga menyerahkannya buku catatan hukum dan pena melalui celah. Ia mulai menuliskan serangkaian karakter kompleks yang panjang dan nomor perutian bank. Cakra selalu berpikir bahwa ia adalah pria paling pintar di ruangan itu, isaknya, menyeka hidungnya di lengan bajunya. Dia pikir dia tak terkalahkan, tapi operasional harian untuk rekening luar negeri itu ditangani oleh orang-orang yang disewa kakakku. Cakra tidak tahu cara mengkodekan transfer kripto. Ia mendongak, matanya berkilat dengan dendam yang tiba-tiba. Saya menyimpan pintu belakang digital ke server. Saya memiliki rekaman layar definisi tinggi dan log IP dari setiap transaksi ilegal tunggal yang pernah ia otorisasi dari laptop pribadinya. Ia menggertakkan giginya, kemarahan sejenak mengesampingkan keputusasaannya. Dia pikir dia bisa menimpakan ini semua padaku. Dia ingin aku yang menanggung hukuman atas pencurian 150 miliar rupiah miliknya. Itu hanya ada dalam mimpinya. Aku akan menguburnya. Saya mengambil selembar kertas melalui celah dan segera menyerahkannya kepada pengacara saya tanpa melihatnya.
Cakra selalu dengan arogan menganggap jaringan kontaknya yang luas dan pikirannya yang sosiopat serta penuh perhitungan sebagai kekuatan terbesarnya. Tetapi ia telah melupakan aturan mendasar dari dunia kriminal. Hubungan yang dibangun semata-mata di atas keserakahan dan eksploitasi timbal balik adalah yang paling pertama hancur dengan keras pada detik uang berhenti mengalir dan aparat penegak hukum mendobrak pintu. Sementara itu, hanya 2 blok sel jauhnya, Cakra benar-benar kehilangan akal sehatnya di dalam rutan Cipinang. Ia ditempatkan dalam pemisahan administratif untuk perlindungannya sendiri setelah membentak penjaga. Ia menuntut untuk bertemu saya setiap hari. Ia bahkan telah memulai aksi mogok makan yang sangat dipublikasikan dan menyedihkan, berharap untuk memanipulasi simpati saya. Ketika saya akhirnya setuju untuk bertemu dengannya seminggu kemudian, sama sekali tidak ada yang tersisa dari pengusaha teknologi yang halus dan perkaya diri seperti yang ia klaim. Potongan rambut desainernya berantakan dan berminyak. Janggutnya tidak rata dan tidak terawat. Matanya sangat cekung ke dalam tengkoraknya yang dikelilingi oleh kantong ungu gelap dan wajahnya sangat lelah, terlihat menua 10 tahun dalam 7 hari. Saat ia melihat saya memasuki bilik kunjungan, ia praktis menerjang kaca yang diperkuat, tangannya membanting ke kaca tersebut. Suaranya sangat serak karena berteriak di selnya hingga nyaris tak terdengar melalui interkom yang berderak. Winda, syukurlah. Tolong, kamu harus mengeluarkan aku. Aku tidak bisa bertahan di sini. Makanannya, orang-orangnya, kamu tidak mengerti. Ia hiperventilasi, matanya terbelalak liar. Dengarkan aku bisa memperbaiki ini. Aku bisa menyerahkan kontrak pertahanan pemerintah senilai ratusan miliar rupiah itu ke Suteja Capital. Aku punya kenalan. Aku bisa membantumu menggandakan pangsa pasarmu di Eropa. Cukup suruh pengacaramu untuk mencabut tuntutan perdata dan beritahu jaksa bahwa kamu tidak akan bersaksi. Kita belum menandatangani surat cerai. Secara hukum, kita masih suami istri. Kamu tidak bisa bersaksi melawanku. Saya sedikit mengkondongkan tubuh ke depan, mengistirahatkan siku saya di meja konter, diam-diam mengamati ketakutan mentah dan keserakahan tak terpuaskan yang masih tercermin di wajahnya. Bahkan sekarang, menghadapi puluhan tahun penjara, ia mencoba membuat kesepakatan bisnis. Cakra, kata saya lembut, hampir penuh iba, apakah kamu benar-benar masih tidak mengerti apa-apa tentang kenyataan situasimu? Saya membuka pengait tas kerja saya, mengeluarkan dokumen pengadilan tebal yang dicap merah pekat, dan menekankan teksnya rata ke kaca sehingga ia bisa membaca cetakan tebalnya. Kontrak proyek pemerintah ratusan miliar rupiah yang kamu pikir adalah tiket bebas penjaramu, itu telah disita secara permanen oleh regulator pemerintah 3 hari yang lalu, karena hilangnya kredibilitas perusahaanmu sepenuhnya dan dakwaan pidana yang tertunda. Tatapan saya tetap tertuju pada matanya yang membelalak. Dan coba tebak, Suteja Innovations baru saja secara sah mengakuisisi hak atas kontrak yang sama persis itu, dengan diskon harga obral besar-besaran tanpa risiko hukum nol karena pemerintah mempercayai kepemimpinan saya. Saya berhenti sejenak, membiarkannya memproses fakta bahwa ia sama sekali tidak memiliki apa-apa lagi untuk ditawar. Mengenai pernikahan kita, saya mengetuk dokumen berat itu dengan lembut ke kaca. Karena kejahatan berat yang saat ini dituduhkan kepadamu, bukti perselingkuhanmu yang tak terbantahkan, dan upaya terdokumentasi yang disengaja untuk menyembunyikan aset perkawinan secara ilegal, pengacara saya mengajukan perintah permohonan ex parte darurat. Hakim membekukan semuanya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian mengabulkan putusan kilat untuk perceraian bersalah sepihak karena kamu gagal merespons secara hukum tepat waktu saat duduk di dalam sel itu. Saya melihat rahangnya jatuh. Selanjutnya, saya melanjutkan, memutar pisau di lukanya, di bawah undang-undang distribusi yang adil yang diterapkan pada kasus penipuan keuangan yang parah. Semua saham hak suara, uang tunai likuid, dan properti nyata yang sebelumnya atas namamu telah secara resmi diberikan kepadaku dan putra kita sebagai kompensasi finansial atas penggelapanmu. Semua itu sekarang sepenuhnya milik Suteja Capital. Kamu secara hukum bangkrut. Saya menatap keras ke dalam matanya yang ketakutan. Saat ini, Cakra, satu-satunya aset fisik di seluruh planet ini yang benar-benar milikmu mungkin hanyalah seragam oranye murahan yang kamu kenakan. Dan bahkan itu adalah milik negara. Cakra menatap kosong pada putusan pengadilan melalui kaca, matanya memindai tanda tangan hakim. Percikan harapan yang paling terakhir, keyakinan arogan bahwa ia entah bagaimana bisa merayu dan berbicara untuk keluar dari masalah ini, seperti yang selalu ia lakukan, akhirnya mati, meninggalkan cangkang kosong yang hampa. Ia merosot di kaca dan duduk di lantai biliknya, menangis dalam diam ke tangannya. Saya menutup telepon interkom dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Ketika saya berjalan keluar dari rutan Cipinang ke udara Jakarta,
Matahari tengah hari yang cerah membuat saya menyipitkan mata. Asisten saya Citra sudah menunggu di tepi jalan dengan pintu SUV hitam yang mengilap terbuka. "Ibu Winda," katanya, menyerahkan sebotol air kemasan saat saya masuk ke dalam kendaraan. "Saya punya pembaruan." Mansion keluarga Buana di Sentul secara resmi disita dan digembok oleh pihak kejaksaan pada pukul 00.00 pagi ini. Saya bersandar di kursi kulit saat ia melanjutkan laporannya. Ibu Cakra, Eli, menolak untuk pergi. Dia benar-benar mencoba secara fisik melawan petugas aparat bersenjata dengan tongkat golf saat mencoba menyeret beberapa kantong sampah berisi pakaian lama keluar dari rumah. Pada akhirnya, dia diborgol, didakwa karena melawan perintah petugas, dan dikawal keluar dari properti oleh polisi setempat sementara seluruh lingkungan merekam insiden itu menggunakan iPhone mereka. Dia saat ini duduk di sebuah motel di pinggiran Bogor. Saya memasang sabuk pengaman, merasakan kepuasan gelap. Ia membawa bencana itu sepenuhnya pada dirinya sendiri. Saya sudah memberinya peringatan yang adil. Saya menatap keluar jendela berwarna saat kami melaju menuju kawasan pusat kota. "Saya juga ingin Anda menghubungi firma PR krisis kita. Suruh mereka secara profesional mengedit klip audio Cakra dan Jelita yang saling memberatkan secara agresif selama deposisi terpisah mereka. Setelah diedit, bocorkan materi tersebut secara sengaja ke semua saluran berita keuangan utama, kata data, CNBC Indonesia, Bisnis Indonesia." Suara saya menjadi semakin dingin saat menghitung dampak pasar. Saya ingin seluruh SKBD, setiap investor, dan setiap pesaing mengetahui dengan pasti betapa busuk dan menipunya kehidupan sempurna yang mereka bangun sebenarnya. Hancurkan reputasinya secara menyeluruh sehingga ia bahkan tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan mengelola restoran cepat saji jika ia pernah keluar nanti. Citra mengangguk, mengetuk tabletnya. "Anggap saja sudah selesai. Semuanya sudah berjalan." Ketika saya kembali ke kantor pusat korporat Suteja Innovations, transformasi bangunan itu terbukti nyata. Seluruh atmosfer psikologis telah berubah. Para eksekutif dan manajer menengah yang dulu memperlakukan setiap pikiran Cakra layaknya perintah suci sekarang praktis menahan napas dan berdiri tegak setiap kali mereka melihat saya berjalan menyusuri lorong. Tidak ada yang ingin berakhir hancur di depan umum dan menghadapi tuntutan KPK seperti Ridwan Kusuma yang membelot dari Cakra detik setelah penyidik mengancam dana pensiunnya. Saya baru saja duduk di meja kaca saya di kantor sudut ketika interkom keamanan berbunyi. "Ibu Winda," suara resepsionis terdengar, "pengacara pembela Cakra Buana ada di lobi meminta pertemuan mendesak dengan Anda." Dia mengatakan kliennya memiliki informasi baru yang sangat sensitif mengenai kematian tak sengaja ayah Anda, Bapak Aryo Suteja, 3 tahun yang lalu. Dia ingin menukar informasi ini dengan surat rekomendasi keringanan hukuman yang ditandatangani oleh Anda kepada jaksa penuntut umum. Tangan saya mengepal kuat. Pena fountain berlapis emas yang berat yang saya pegang patah di bawah tekanan, membocorkan tinta hitam pekat di atas dokumen keuangan murni di meja saya. "Ayah saya, ia meninggal 3 tahun yang lalu selama inspeksi keselamatan rutin di lokasi konstruksi komersial besar-besaran yang didanai Suteja Capital. Konon, ia kehilangan pijakan pada perancah dan menderita jatuh yang fatal. Pada saat itu, Cakra tampak lebih terpukul daripada siapapun. Ia mengatur pemakaman, memegang tangan saya saat saya menangis, dan segera melangkah maju untuk mengambil alih sebagian besar operasi eksternal Suteja Capital, karena saya terlalu lumpuh oleh duka untuk berfungsi. Saya selalu dengan tegas percaya bahwa itu adalah kecelakaan kerja yang tragis dan tak terhindarkan. Tetapi sekarang, melihat ke belakang dengan mata yang tidak lagi dikaburkan oleh cinta, saya memahami kebenaran yang mengerikan. Itulah tepatnya momen di mana ia mulai merencanakan segalanya. Dengan tersingkirnya ayah saya, Cakra memiliki akses tak terbatas ke Kekaisaran Suteja dan dana perwalian saya. Saya mengambil napas dalam yang gemetar, menyeka tinta dari tangan saya dengan kain. "Suruh dia masuk. Sekarang." Pengacara yang masuk adalah salah satu dari pengacara pembela Jakarta yang licin dengan bayaran terlalu mahal yang mengenakan setelan jas puluhan juta dan tampaknya bertahan hidup murni dari penderitaan dan rahasia kotor orang lain. Ia tampak gugup. Ia buru-buru membuka tas kerja kulitnya, mengeluarkan cetak biru arsitektur yang menguning dari lokasi konstruksi, dan log telepon yang dicetak serta disorot dari 3 tahun yang lalu. "Ibu Winda, terima kasih atas waktu Anda." Pengacara itu mulai berbicara dengan cepat. "Klien saya, Pak Cakra, mengklaim bahwa mandor lokasi yang bertanggung jawab untuk mengamankan zona konstruksi khusus di mana ayah Anda jatuh adalah sepupu jauhnya. Ia juga bersikeras dan memiliki bukti digital bahwa panggilan telepon tiba-tiba yang mengejutkan dan mengalihkan perhatian ayah Anda tepat sebelum ia kehilangan keseimbangan dilakukan dari burner phone yang tak terlacak. Ponsel yang dibeli dan digunakan oleh Jelita Hapsari di bawah instruksinya.
Ia meletakkan dokumen-dokumen itu dengan hati-hati di meja saya, menggesernya ke arah saya. Ia mengatakan bahwa jika Anda menandatangani surat resmi keringanan hukuman ini, meminta jaksa penuntut untuk memberikan hukuman ringan selama 5 tahun untuk kejahatan keuangan, ia akan menyerahkan burner phone aslinya, dan membuat mandor itu mengambil tanggung jawab penuh atas kelalaian tersebut. Saya menatap ke bawah ke arah log telepon yang diberi stabilo itu. Gelombang pasang amarah murni yang membutakan menerjang sistem tubuh saya. Rasanya sakit secara fisik di dada saya. Ia telah membunuh ayah saya. Ia telah mengatur pengalihan perhatian, memastikan perancahnya tidak aman, dan membunuh satu-satunya pria yang bisa menghentikannya dari mengambil alih perusahaan. Tetapi pelatihan korporat bertahun-tahun dan logika dingin membuat saya tidak kehilangan kendali dan berteriak. Cakra mencoba menggunakan kasus pembunuhan literal untuk merundingkan hukuman yang lebih ringan untuk penipuan transfer. Ia pikir ancaman skandal publik yang melibatkan keluarga saya akan memaksa saya untuk mundur. Saya mengeluarkan tawa rendah dan penuh amarah yang membuat pengacara itu tampak tersentak. Saya meraih cetak biru dan log telepon itu, meremasnya menjadi bola, dan melemparkannya tepat ke dada pengacara itu. Anda beritahu Cakrabuana bahwa ia telah sangat meremehkan saya untuk yang terakhir kalinya, kata saya, suara saya turun menjadi bisikan mengerikan dan sedingin es. Detektif pembunuhan Bareskrim Polri dapat menemukan bukti asli mereka sendiri dengan surat panggilan pengadilan. Adapun surat keringanan hukuman itu. Saya memelototi pengacara itu, mata saya dipenuhi dengan niat membunuh. Beritahu klien Anda bahwa ia bisa membusuk di neraka. Detik di mana pengacara yang ketakutan itu bergegas keluar dari kantor saya, praktis berlari ke lift, saya mengangkat saluran telepon aman saya, dan memutar langsung ke Komandan Satuan Tugas Gabungan Bareskrim Polri dan Detektif Pembunuhan, seorang pria yang telah bermain golf dengan ayah saya selama 20 tahun. Cakra pikir leverage itu bisa menyelamatkan nyawanya. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menyerahkan motif dan garis waktunya kepada saya. Ia baru saja menandatangani surat kematian definitifnya sendiri. Setengah jam kemudian, email pribadi saya berbunyi. Saya menerima transfer file terenkripsi yang sangat besar. Itu dari Jelita. Dalam upayanya yang panik untuk mengamankan kesepakatan pembelaan sebaik mungkin dan menghindari tuduhan terlibat dalam pembunuhan, ia telah mengarahkan pengacaranya untuk mengirimkan kartu memori tersembunyi ke kantor saya. Di dalam folder digital itu terdapat rekaman audio-video berkelanjutan yang sangat ilegal yang ditangkap oleh kamera dashcam tersembunyi yang dipasang di SUV pribadi Cakra. Saya mengklik videonya. Itu menunjukkan bagian dalam mobil pada malam hujan yang sama persis dari 3 tahun lalu. Malam di mana ayah saya meninggal. Cakra sedang duduk di kursi pengemudi, menatap hujan yang mengenai kaca depan. Ia tertawa. Itu bukan tawa normal. Itu adalah kekeh sosiopat yang tidak stabil yang baru saja memenangkan lotre. Akhirnya, suara Cakra bergema dari speaker laptop. Orang tua keras kepala dan sombong itu sudah menyingkir dari gambaran. Kecelakaannya diatur dengan sempurna. Mulai sekarang, seluruh kekaisaran Suteja adalah milikku untuk dikendalikan. Si Winda bodoh yang sedang berduka itu benar-benar mengira aku adalah penyelamatnya. Aku memilikinya sekarang. Saya membanting laptop saya tertutup begitu keras hingga layarnya retak. Telapak tangan saya tertutup keringat dingin. Jantung saya berdebar di tulang rusuk saya seperti burung yang terperangkap, tetapi saya tidak menangis. Menangis adalah untuk korban, dan saya bukan lagi korban. Saya cukup mengambil ponsel saya dan mengirim pesan teks 1 kalimat ke pengacara pidana utama saya, yang saat ini sedang bertemu dengan jaksa wilayah. Jangan tunjukkan belas kasihan sama sekali. Tingkatkan dakwaannya menjadi pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP. Demi keuntungan finansial. Pastikan dia tidak pernah lagi melihat bagian luar dari sel beton. Hari putusan akhir tiba, kelabu, dingin, dan sangat mendung. Langit di atas gedung pengadilan Jakarta terlihat persis seperti sore di mana ayah saya meninggal. Ruang sidang dipenuhi wartawan, mantan investor, dan penonton yang melongo. Cakrabuana, tampak kurus kering dan benar-benar hancur dalam seragam tahanannya, di hadapan hakim majelis. Ia dinyatakan secara hukum bersalah atas lebih dari 20 tuduhan kejahatan berat, penggelapan korporat, penipuan, pelanggaran OJK, tindak pidana pencucian uang, TPPU, dan yang paling menghancurkan, dakwaan yang dibuka kembali terkait pembunuhan tingkat 2 untuk kematian Aryo Suteja yang telah direncanakan. Hakim tidak menunjukkan keringanan apapun. Hukumannya adalah penjara seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Keamanan Maksimum Nusa Kambangan tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Disajikan secara berturut-turut dengan hukuman kasus pembunuhannya. Ia akan mati di dalam sangkar. Jelita,
Berkat kerjasamanya yang ekstensif dengan negara dan bukti digital memberatkan yang menentukan yang ia berikan terhadap Cakra, berhasil mencapai kesepakatan pembelaan untuk menghindari tuduhan membantu pembunuhan. Ia dihukum karena penipuan perbankan dan spionase korporat. Ia dijatuhi hukuman 12 tahun di lapas perempuan Pondok Bambu. Masa muda dan kecantikannya akan membusuk di balik kawat berduri. Saya menolak semua wawancara media. Saya berjalan keluar dari pintu belakang gedung pengadilan, masuk ke mobil saya, dan melaju ke pemakaman keluarga pribadi San Diego Hills di Karawang sendirian. Udaranya segar dan sunyi. Saya berjalan melintasi rumput yang terawat sampai saya mencapai batu nisan marmer besar. Ayah, Nusatek sudah hilang. Sekarang disebut Sutedja Innovations, kata saya lembut, suara saya terbawa angin. Saya meletakkan karangan bunga krisan putih segar yang besar di depan makamnya. Jari-jari saya dengan lembut dan penuh hormat menelusuri ukiran fotonya yang tersenyum hangat dan percaya diri. Aku sudah membasmi semua lintah di perusahaan, bisik saya, merasakan setetes air mata akhirnya mengalir di pipi saya. Cakra telah dikurung selamanya. Dia tidak akan pernah menyakiti keluarga kita lagi. Saya menarik napas dalam yang gemetar, menghapus air mata itu, mengganti kesedihan dengan baja. Saya berdiri tegak menatap batu nisan itu, dan mulai sekarang, akulah yang akan melindungi warisan keluarga kita. Tidak akan ada yang pernah mengambil apa yang menjadi milik kita. Saat saya melaju kembali ke kota, dengan gedung-gedung tinggi menjulang di kejauhan, layar dashboard saya menyala. Saya menerima satu panggilan telepon terakhir yang tidak disimpan. Saya menjawabnya melalui Bluetooth. Itu adalah Ibu Cakra, Ellie. Suaranya terdengar benar-benar hancur parau, seperti puputan api tua yang usang. Winda, tolong, aku memohon padamu dengan berlutut, isaknya histeris. Cakra dipukuli secara brutal oleh narapidana lain di halaman penjara dengan keamanan maksimum pagi ini. Dia berada di klinik tahanan. Dia hanya ingin melihatmu untuk terakhir kalinya. Dia bilang dia berutang penjelasan yang sebenarnya tentang segalanya padamu. Dia bilang dia ingin secara hukum menyerahkan sisa 30 miliar rupiah yang dia sembunyikan di dana perwalian luar negeri rahasia kepadamu. Tolonglah, datang temui dia. Sisa 30 miliar rupiah. Saya mengeluarkan tawa tajam dan dingin. Saya bahkan tidak mengendurkan kaki saya dari pedal gas Porsche. Ellie, putramu itu idiot. Uang spesifik itu telah dilacak, dibekukan, dan disita secara permanen oleh PPATK dan kepolisian 3 hari yang lalu untuk pelanggaran pencucian uang internasional. Saya berhenti sejenak, membiarkan keheningan menggantung sebelum memberikan kebenaran terakhir. Itu adalah dana perwalian rahasia yang ia siapkan secara ilegal untuk anak yang ia rencanakan akan ia miliki bersama jelita nanti. Semuanya sudah hilang. Suara saya mengeras menjadi kehampaan tanpa emosi. Apa hubungannya pembunuh terpidana yang dipukuli itu dengan saya? Jangan pernah menelepon nomor ini lagi. Ratapan penderitaan yang memilukan dan menyayat hati terdengar melalui speaker mobil. Lalu, tidak ada apa-apa selain nada panggil steril dari panggilan yang terputus. Saya memblokir nomor tersebut secara permanen. Saya kembali ke kantor eksekutif di lantai atas gedung Sutedja Innovations di jantung kawasan SCBD. Citra sedang menunggu saya di ruang rapat, berdiri di samping tim manajemen senior yang sepenuhnya dirombak, sangat setia, dan telah diperiksa latar belakangnya dengan ketat. Di atas meja kaca saya terdapat draft proposal merger dan akuisisi internasional yang sangat besar dan baru dijilid untuk pembelian teknologi Eropa. Itu adalah impian ekspansi besar-besaran yang ayah saya mulai tetapi tidak pernah berhasil ia selesaikan sebelum Cakra membunuhnya. Dan sekarang, saya memiliki modal, kekuatan, dan kekejaman yang tak terbantahkan untuk mewujudkannya menjadi kenyataan. Ibu Winda, kata Citra, ragu-ragu sedikit sebelum melanjutkan memperbaiki letak kacamatanya. Sebelum dipindahkan secara permanen ke fasilitas Nusa Kambangan, Cakra terus mengulangi satu frasa berulang-ulang kepada pengacaranya. Pengacaranya pikir Anda harus tahu. Saya membuka kontrak hukum yang tebal tanpa mendongak, membuka tutup pena baru saya. Apa yang parasit itu katakan? Dia berkata bahwa seandainya dia menyelamatkan ayah Anda selama badai itu alih-alih merencanakan kejatuhannya, dan seandainya dia tetap setia kepada Anda, mungkin hari ini dia masih akan menjadi miliarder CEO yang tinggal di penthouse. Tangan saya berhenti di atas garis tanda tangan hanya untuk sepersekian detik. Senyum samar yang mengejek dan sama sekali tanpa humor muncul di bibir saya. Kata yang paling tidak berguna dan menyedihkan di dunia ini adalah kata seandainya, jawab saya dengan tenang. Saya menandatangani kontrak itu dengan goresan tegas dan agresif. Winda Sutedja,
Tinta hitam mengalir dengan kuat dan permanen ke atas kertas, menyegel kesepakatan bernilai triliunan rupiah. Pria narsistik seperti Cakrabuana, bahkan jika dia secara ajaib diberi kesempatan kedua oleh alam semesta, dia pasti akan tetap memilih jalan serakah dan merusak yang persis sama yang menuntunnya lurus ke dalam jurang kehancuran. Saya menutup map kulit yang berat itu, dengan bunyi jepretan keras yang menggema di kantor yang sepi. Karena keserakahan dan perasaan berhak telah terukir dalam di tulang-tulangnya, dan sifat dasar itu tidak akan pernah berubah. Di luar jendela kaca dari lantai ke langit-langit, kota Jakarta yang masif dan luas terus berdenyut, semarak, kacau, dan penuh kehidupan. Saya berdiri merapikan rok setelan saya. Saya berjalan ke kaca dan menyaksikan aliran lalu lintas menyala tanpa akhir yang bergegas melalui ngarai beton ibu kota. Selama bertahun-tahun, saya dengan naif percaya bahwa pernikahan adalah pelabuhan yang aman. Saya percaya seorang pria bisa menjadi sau untuk seumur hidup, seorang mitra dalam cinta dan bisnis. Saya cukup bodoh untuk percaya bahwa kesetiaan bisa dibeli dengan kebaikan dan modal awal. Sekarang, berdiri di puncak mutlak dunia korporat, saya tahu kebenaran yang tak terbantahkan. Keamanan sejati yang tak tergoyahkan tidak pernah datang dari manusia lain. Keamanan itu ditemukan dalam angka-angka kaku dari portofolio investasi yang terdiversifikasi. Itu ditemukan dalam kontrak hukum yang kuat dan dituntut secara agresif di pengadilan. Dan di atas segalanya, itu ditemukan di dalam hati yang teguh, terluka dalam, dan sangat kejam ini, yang tidak lagi menyimpan kelemahan, belas kasihan, atau rasa kasihan bagi mereka yang mencoba mengambil apa yang menjadi milik saya. Saya kembali ke meja saya dan menekan tombol di intercom. Suara saya terdengar melalui lantai eksekutif, tegas, berwibawa, dan tak tergoyahkan. Citra, beritahu semua eksekutif senior, tim hukum, dan dewan direksi. Saya menatap ke kota yang luas untuk terakhir kalinya, merasa seperti seorang ratu yang sedang mensurvei kerajaannya yang ditaklukkan. Rapat dewan darurat di ruang konferensi utama dalam 10 menit. Ekspresi saya berubah garang, predator, dan hidup. Kita akan secara sistematis merebut kembali setiap poin pangsa pasar global yang dihilangkan Cakra melalui ketidakmampuannya. Kita berekspansi ke Eropa pada kuartal ke-3. Jangan tinggalkan apapun di atas meja. Era Cakrabuana telah mati dan terkubur di sel beton. Era Winda Suteja baru saja dimulai. Selamat datang di air mata pernikahan. Jika Anda menikmati cerita seperti ini di mana balas dendam disajikan sedingin es dan keadilan itu mutlak, pastikan untuk mensubscribe saluran ini dan tekan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak telah bergabung dengan kami dan sampai jumpa di cerita berikutnya.